Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana pada hari ini DCWT sesi keduanya adalah RWA, sesuai dengan janji kemarin ya, karena memang cukup banyak demand-nya, jadi ya kita masukkan. Kalau kita di sini market lanjut koreksi sebesar 1,62% dengan total market cap mencapai di 2,63 triliun. Untuk Bitcoin dominance masih cenderung kuat. Kalau kita lihat di sini alts in general ya cenderung koreksi lebih dalam ya, BNB 3%, Solana 4%, XRP 4,48, Cardano 4,44 dan AVAX dia dump sebesar 6,06%. Apakah ini adalah koreksi yang ditunggu-tunggu ya? Kita akan langsung masuk saja, tapi sebelum masuk ke sana seperti biasa gue ingatkan hari ini akan ada satu data penting dari US. Bukan besok tapi hari ini ya. Hari ini tuh akan ada crude oil inventories jam setengah 10 malam. Dan untuk hari ini kita akan langsung bahas aja roster kita hari ini, yaitu ada AVAX, ada OM ini mantra ya, banyak yang minta, Ondo, Goldfinch dan juga ada ICP ya, ICP. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu ke Bitcoin dominance. Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini dia kembali meningkat ya. Dan sepertinya akan kembali retest ke angka 54,03. Kita lihat apakah akan reject seperti di tanggal 18, 19, dan 20 kemarin. Dan selanjutnya kita akan lihat indeks dolar. Indeks dolar pun masih dalam kondisi yang menguat. Tinggal kita lihat apakah dia akan reject oleh resisten baru di angka 104,43 ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja ke roster kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita mulai di AVAX, gua akan ingatkan lagi nanti setengah 6 malam akan ada AMA ya, dimana di situ ada hadiah yang siap menanti lo ya. Jadi buat lo yang kemarin udah ikutan ngabuburit with Toshi ya, lumayan tuh waktu itu dapat ya, ada hadiahnya ya AMA-nya. Kali ini juga ada. Jadi buat lo yang pengen dapat hadiah, silakan tunggu nanti di Telegram. Rule-nya kita akan bahas sebelum setengah 6 ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke AVAX. AVAX buy limit pertamanya tembus ya. Jadi untuk sekarang yang tinggal tersisa adalah buy limit kedua di EMA 20 dan buy limit ketiga di $46.97. Itu untuk posisi spot di AVAX. Untuk posisi futuresnya, retest pertama sudah terjadi di 56,68 sebagai resisten. Kita lihat besok pagi kalau sampai AVAX masih tetap daily close di bawah dari 56,68, maka kita bisa limit posisi short di sini. Retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, target TP di MA20. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support.
Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 56,68. Itu untuk posisi futures di AVAX ya. Dan buat orang yang masih bingung mungkin kenapa AVAX masuk RWA, karena memang dia kategorinya masuk RWA ya. Lu bisa lihat di sinilah ya, lu bisa lihat di CMC. Kemungkinan besar karena dia ada beberapa blockchain itu nggak kayak blockchain normal. Gue udah pernah bahas ada C-chain dan lain-lain. Udah lama sih, 2-3 tahun lalu. Ya mungkin suatu saat mungkin gue bisa ada video yang gue buat ulang untuk apa itu AVAX ya. Buat lo yang tertarik mungkin boleh komen di bawah. Next kita geser ke mantra. Ini banyak banget yang request, alasannya ya karena ngepump ya, simple. Di Indo apa sih yang buat orang suka ya karena ngepump. Kemarin ngepump 15,38, kemarin lusa 19,16. Nah jadi lagi-lagi ya, buat lo yang anti TA ya lihat TA tuh berguna gitu kalau lu tahu cara pakainya. Dan buat lu yang nanya, bang beli nggak sekarang, akumulasi nggak, not the best place karena lu lihat sendiri dia sedang ke reject. Kemarin minimal sudah ke reject pertama kali di struktur resisten yang terbentuk pada tanggal 18 dan 19 Maret kemarin ya. Jadi untuk sekarang buy limit yang paling cepat ya adalah di MA20 atau di 55 sen, which is adalah struktur yang terbentuk di tanggal 23 dan 24 kemarin ya. Itu untuk posisi spot buy limit pertama. Buy limit kedua di MA50 di sini ya. Buy limit ketiga cukup jauh jadi kita nggak perlu bahas ya karena lagi-lagi kejauhan. Oke, itu untuk posisi spot di mantra. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 83 sen sebagai resisten. Artinya kita sudah punya posisi short ya kalau lo sama SOP-nya kayak gua, karena ini kan resisten nih sebelumnya. Retest 1, retest 2 sebagai resisten. Artinya kita sudah kebuka posisi short. Target TP posisi short kita adalah sekarang di 55 sen. Kalau ini sampai beberapa hari, kemungkinan besar target TP-nya bisa kita geser ke MA20 untuk yang cenderung lebih konservatif, karena MA20 akan terus naik ke atas ya. Itu kurang lebih setup untuk di mantra. Next kita geser ke Ondo. Untuk Ondo dia terbentuk satu resisten baru ya, literally baru kemarin banget, jadi masih sangat fresh from the oven ya. Tanggal 25 dan 26 kemarin, struktur di daerah 93 sen. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 72 sen, buy limit kedua di MA20 di 64 sen, dan buy limit ketiga di 61 sen. Itu untuk posisi spot di Ondo. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 70 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 93 sen. Sementara untuk posisi shortnya, apabila dia terjadi koreksi, retest 1, retest 2 di 93 sen sebagai resisten, dan membuat double top technically ya. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 70 sen ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ondo secara posisi futures maupun spot. Next kita ke Goldfinch. Ini cukup unik juga namanya Goldfinch ya. Ya alasannya kenapa banyak yang request ya simple. Kemarin 34% pumpnya dalam sehari. Kemarinnya lagi 16, kemarinnya lagi 24 ya. Itu yang paling menggoda buat orang-orang Indo ya kalau nge-pump. Hati-hati, jangan paksakan beli sekarang. Kalau lo beli sekarang ya possibility-nya apa sih? Ya possibility-nya adalah lo beli di resisten, which is not good ya. Jadi untuk sekarang paling cepat kalau lo lihat di sini ya, struktur paling tinggi sebelumnya di sini yaitu di angka kurang turun sedikit. Yes, di sini ya. Di angka $2 lebih 20 sen. Ya itu mungkin kita bisa pertimbangkan sebagai buy limit pertama, buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga di MA50. Itu untuk posisi spot di Goldfinch. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di $2 lebih 20 sen sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP yang masih pending karena lagi-lagi belum terbentuk strukturnya ya. Mau ingatkan sekali lagi, kalau strukturnya seperti ini nge-pumpnya udah double digit dalam beberapa hari apalagi ya, di sini 24, 16, 34. Jangan dipaksain lagi buka posisi long, jangan dipaksain akumulasi spot karena literally lu beli di resisten, which is not good ya. Bersabar begitu. Bang kalau ketinggalan lagi apa? Kalau sampai ketinggalan gimana bang? Ya artinya belum rezeki. Yang pasti jangan beli di resisten. Beli di resisten udah pasti salah. Kalau di support jebol, ya itu kita minimal melihat bahwa ada potensi bisa bounce. Tapi kalau lu beli di resisten, secara risk rewardnya itu udah kacau gitu ya.
Itu untuk posisi spot dan futures di Goldfinch. Selanjutnya kita ke ICP. Nah, ICP juga sebenarnya ini satu token yang sudah lumayan lama sih sebenarnya. Bukan token, sorry, koin ya. Koin yang lumayan lama. Gue udah pernah bahas juga dulu ya. Dan buat lo yang akumulasi, ya ini berarti Balimet keberapa nih? Ini Balimet ketiga ya. Balimet ketiga itu buat lo yang nonton DCWT zaman kapan ini ya? Kayaknya udah lumayan lama juga. Kalau kita lihat di sini, kita tarik udah untung sebesar, sebentar ini kok jadi ini kebalik ya. Oke, sebentar. Yes. Wow. Sekitar 80% ya. Not bad at all. Ya, makanya gue bilang at the end of the day lebih profitable berpikir jangka panjang. Jangan mikirnya sehari 2 hari pengen profit berapa ratus persen. Yang ada bukannya ratusan persen profit, malah 100% rugi gitu ya. Oke, untuk posisi spot sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama yang terakhir ya. Balimet pertama, 2, dan 3-nya. Adalah pergeseran dikit tapi nggak ekstrim. Balimet pertama di 14,26 ya, itu meningkat dari 13,90. Balimet kedua di 13,90 dan balimet ketiga ya, kedua di sini ketiga di 12,72. Itu untuk posisi spot di ICP ya. Untuk posisi futuresnya, kalau kita lihat di sini masih jauh banget ya. Mungkin bisa dipertimbangkan kalau sampai dia retest 1, retest 2 di 20 sebagai support, bisa buka posisi long. Tapi lagi-lagi masih lama, jadi mungkin kita nggak terlalu bahas detail lah ya. Intinya, ya apa sih satu kesamaan dari ini semua? Ya kesamaannya adalah mereka ini RWA ya. Seperti yang gue sudah bahas di video gue kemarin mengenai RWA ya, real world asset. Ini lagi-lagi adalah satu term yang sedang dilontarkan atau sering dilontarkan oleh si Larry Fink, ya, itu adalah CEO dari BlackRock, di mana dia menyatakan bahwa this is the future gitu, di mana kita bisa tokenization dari bonds, even stocks ya, bonds itu apa sih, obligasi, saham, bahkan menurut dia real estate ya. Nah, ini tentunya membuat banyak orang jadi ya kepincut lah gitu ya. Jadi ini mungkin buzzword seperti yang gue bilang di video gue kemarin. Ini adalah buzzword yang mirip-mirip seperti kayak dulu tuh AI. Bukan AI, tapi metaverse ya, play to earn. Wah, semua project pengen AI. Jadi metaverse dan play to earn. Kali ini di cycle ini seperti yang gue sudah katakan di video gue kemarin, buzzwordnya adalah RWA dan AI. Ya, GameFi ada juga sih, tetap masih ada kalau gue perhatiin beberapa project yang launch gitu ya. Kemarin launch pool di Binance tuh sempat ada Pixel gitu ya. Pixel juga bagus, masih ngepam. Terus ya beberapa yang hubungan sama GameFi itu masih oke gitu. Tapi the big words-nya atau kata-kata yang paling hotnya adalah AI dan RWA ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Seperti biasa gue ingatkan ya bahwa ini masih ada yang salah ya. Kemarin ada yang komen bilang, oh BTC-nya semua TP, masukin alts. No. Gue udah bilang, gue udah disclaimer berkali-kali. Ini ke yang 6 kali mungkin atau ke 7 kali. BTC dan Ethereum masih jadi main ya, masih main crypto di porto gue, masih paling besar ya. Tetapi gue sudah mulai TP dan mulai gue geser pelan-pelan ke alts begitu. Nggak semuanya all in. Kita akumulasinya gimana bang? Ya kayak DCWT gitu loh. Tinggal lu berapa persennya tergantung lo masing-masing di setiap kita akumulasi gitu. Tapi intinya gua nggak all in dan gua nggak pernah all in gitu. Gua pasti minimal mempertimbangkan 2-3 buy limit begitu. Jadi please dicerna baik-baik ya, nggak usah cepet-cepet nonton videonya, speednya 1 aja, jangan jadi 1,5 atau 2, kok 2 mungkin jadi kebalik-balik gitu ya. Dan seperti biasa 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.